Bapak baru selesai kerja, tapi gamang mau pulang ke rumah. Sejak bayi lahir, istri Bapak jadi sering kesal, marah, bahkan kecewa sama Bapak. Hal-hal kecil saja sering istri permasalahkan. Salah inilah, kurang itulah. Padahal Bapak sudah berusaha sebaik mungkin jadi suami dan juga jadi ayah. Seharian Bapak bekerja mencari nafkah untuk keluarga, malamnya Bapak masih berusaha mendampingi istri, mengasuh dan mengasihi bayi, termasuk saat istri sedang butuh istirahat. Sementara Bapak juga sedang kelelahan dan butuh tidur. Tapi Bapak dan istri justru malah semakin banyak bertengkar. Semua yang sudah Bapak usahakan terasa nggak bisa bikin istri puas dan bahagia. Lama-lama Bapak jadi ngerasa berat untuk pulang ke rumah. Bapak senang punya anak, tapi kondisi pernikahan kok terasa semakin berjarak. Bapak bingung, apa yang harus Bapak lakukan? Banyak pernikahan menjadi semakin tidak harmonis setelah lahiran anak. Tapi justru ada pasangan-pasangan yang berhasil menjadi semakin kompak di masa-masa awal mereka menjadi orang tua. Apa bedanya? Di video ini saya akan membagikan langkah awal menavigasi kehidupan keluarga pasca lahiran anak supaya kehidupan pernikahan Bapak bisa menjadi semakin kuat dan mesra di masa-masa awal menjadi orang tua. Selamat datang di Navigasi Keluarga bersama saya Muhammad Ferandi, seorang suami dan ayah dari 2 anak. Di sini saya membagikan tentang rumah tangga dari perspektif laki-laki. Lahiran, apalagi kelahiran anak pertama ya Pak, itu satu peristiwa yang sangat membahagiakan. Namun di banyak kasus, kebahagiaan itu hanya sebentar saja. Karena punya bayi itu, konsekuensi di baliknya itu ada tumpukan pekerjaan yang harus dilakukan. Bahkan bukan hanya tumpukan, ini lebih pasti sebutnya itu gunungan pekerjaan. Dan yang harus menghadapinya itu suami istri yang baru belajar jadi ayah ibu. Duanya itu perlu belajar dari urusan menyusui yang itu nggak mudah. Harus dilakukan 2 sampai 3 jam sekali saat bayi baru lahir. Lalu untuk urusan buang airnya, popoknya harus diganti, urusan cuci bajunya, untuk urusan tidurnya yang bayi baru lahir itu kan sedang belajar beradaptasi dengan kondisi siang dan malam yang ada di dunia ini. Dan ketika anak bayi usianya sudah bisa merangkak, sudah bisa berjalan, itu rumah itu bisa sangat sering berantakan. Bisa dibayangkan tumpukan gunungan pekerjaan yang itu bisa berakibat kita sebagai orang tua baru itu mudah sekali lelah, stres, kurang tidur, dan juga bahkan sampai ke burnout. Kondisi seperti itu bisa membuat siapapun jadi mudah kesal. Dan bayangkan, 2 orang yang hidupnya sangat dekat, terus berinteraksi dan harus menghadapi banyak pekerjaan itu. Tidak heran kalau di masa-masa awal kehidupan menjadi orang tua ini rentan sekali terjadi konflik dibanding saat mereka baru menjadi suami istri. Kalau kita lihat risetnya, ada satu penelitian yang dilakukan oleh John Gottman terhadap 150 pengantin baru, dan penelitiannya ini dilakukan selama 13 tahun, menunjukkan bahwa saat pasangan-pasangan ini baru menjadi orang tua, 67% diantaranya menjadi sangat tidak bahagia dengan pasangannya. Apa yang terjadi pada mereka? Mulanya mereka saat dihadapkan dengan tumpukan pekerjaan itu, mereka tidak sadar kalau mereka harus mengerjakan semua itu. Dan karena tidak sadar itu, mereka kaget dan mereka mulai saling berkonflik. Siapa yang harus mengerjakan apa? Keduanya akhirnya merasa tidak diapresiasi, merasa diabaikan, bahkan hingga merasa kesepian. Sampai ada di antara pasangan-pasangan ini yang mulai tertarik pada wanita atau pria lain.
Hal ini tentu tidak kita inginkan untuk terjadi pada pernikahan kita. Dan pada saat keduanya sudah semakin lelah ini, tangisan bayi jadi terasa seperti beban. Bayi yang butuh banyak direspon, bahkan untuk sekedar bermain saja, terasa sangat menyulitkan. Bayi di pasangan-pasangan ini itu menjadi pusat dunia mereka. Sementara kehidupan pernikahan berubah jadi pusat konflik di antara mereka. Dan untuk urusan intimasi itu jangan ditanya, itu turun drastis. Ketika intimasi turun, akhirnya dampaknya urusan kebutuhan seksual menjadi sulit untuk terpenuhi. Namun, kalau kita amati datanya, itu terjadi hanya pada 67%. Walaupun itu mayoritas, tapi ternyata ada 33% pasangan lainnya yang mengalami stres yang sama, mengalami kelelahan yang sama, dan sama-sama kurang tidur, tapi mereka bisa menavigasi masa-masa awal menjadi orang tua ini dengan tetap sama-sama puas dengan pernikahannya, dan tetap merasa bahagia dengan kehadiran pasangannya. Apa bedanya? Di pasangan-pasangan ini itu melakukan 7 hal. Yang pertama, mereka mampu mengkalibrasi ekspektasi mereka supaya sesuai dengan realita. Yang kedua, mereka menikmati kehadiran bayi. Yang ketiga, mereka mampu manajemen konflik yang ada di antara mereka menjadi konstruktif, tidak destruktif. Yang keempat, mereka mampu membangun kualitas relasi hubungan di antara mereka menjadi semakin berkualitas. Yang kelima, mereka menjaga, memprioritaskan hubungan seksual yang sehat. Yang keenam, mereka membangun father image yang positif, baik di diri suami dan juga di diri istri. Dan yang ketujuh, mereka berdiskusi tentang parenting seperti apa yang ingin mereka berikan pada anak mereka, pengasuhan seperti apa, pendidikan seperti apa, sampai ke warisan intelektual yang ingin mereka berikan pada anak-anak mereka. Dan ini ya Bapak, 7 hal ini itu kita sebagai kepala keluarga perlu kita lakukan supaya akhirnya kehidupan pernikahan kita tidak terkorbankan ketika bapak dan istri sedang sibuk menjadi orang tua. Dan di video ini yang akan saya bahas langkah yang pertama, kalibrasi ekspektasi agar sesuai dengan realita. Ada apa sih dengan ekspektasi? Jadi kita kan sudah bahas kalau jadi orang tua baru itu ada banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan dan itu membuat suami istri yang baru jadi orang tua ini stres. Namun masalahnya bisa menjadi semakin besar ketika kita tidak sadar akan realitas sehingga ekspektasi yang kita miliki terhadap kehidupan pernikahan kita itu menjadi tidak sesuai dengan realita yang ada. Contohnya, di beberapa suami ada yang beranggapan bahwa setelah memiliki anak, istrinya itu akan menjadi bahagia selalu. Karena anak yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari itu berakibat istri itu menjadi merespon sangat positif terhadap kebutuhan-kebutuhannya sebagai suami. Hampir nggak begitu ya Bapak. Kita perlu sadar setidaknya ada 5 realita yang berubah setelah kita menjadi orang tua. Realita yang pertama, realita tentang bayi. Bayi butuh intensif care dan high demand, menguras banyak sekali waktu dan energi kita. Kalau kita bekerja, istri kita di rumah, berarti waktu dan energi istri akan tersedot untuk bayi. Dan saat kita pulang kerja, istri energinya bisa jadi habis. Termasuk kita juga harus turun tangan di situ dan bisa jadi mengorbankan waktu tidur dan waktu istirahat kita.
Lalu yang kedua, kondisi istri. Istri saat baru melahirkan, tubuhnya itu sedang butuh pemulihan. Bahkan Allah saja memberikan waktu libur selama fase nifas yang kurang lebih 60 hari. Seorang perempuan yang baru melahirkan itu tidak harus, bahkan haram untuk sholat dan berpuasa. Yang di situ Allah saja memberi libur, yang kita akhirnya, ini pelajaran bagi kita, istri yang sedang butuh istirahat, dan saat itu pula istri justru sangat sedang intens-intensnya mengurus bayi. Sehingga dampaknya ibu baru itu kondisinya sering stres dan mudah emosinya mudah tergoncang oleh hal-hal kecil, yang di sini tentu perlu bimbingan, perlu panduan, perlu pengayoman dari kita supaya emosional istri itu bisa stabil. Lalu yang ketiga, untuk kondisi pernikahan. Seringkali saat menjadi orang tua, pusat dunia itu bergeser menjadi keurusan bayi. Padahal kehidupan pernikahan orang tua itu merupakan fondasi bagi pengasuhan bayi. Ketika orang tua merasa bahagia di dalam pernikahannya, anak itu bisa mendapat pengasuhan yang semakin optimal. Dan itulah sebabnya kita perlu menyadari bahwa walau kita sudah bertambah peran menjadi orang tua, pernikahan juga butuh untuk kita rawat. Lalu yang keempat, kondisi pekerjaan. Dan ini realita yang harus kita sadari. Di sebagian pekerjaan tidak sesuai, tidak optimal untuk menjalankan peran kita sekaligus menjadi ayah. Dan termasuk pekerjaannya, kalau istri bekerja, itu perlu disadari bagaimana caranya supaya pekerjaan istri itu tidak menghambat perannya sebagai ibu. Lalu yang kelima, realita tentang kondisi diri kita. Selama ini, selama kita baru menjadi suami, kita punya banyak waktu luang. Hobi-hobi itu bisa kita salurkan dengan waktu yang sangat banyak. Yang setelah menjadi orang tua, tentu harus disesuaikan. Karena untuk urusan anak butuh diasuh, untuk urusan istri perlu kita dampingi, perlu kita bimbing, dan pernikahan juga perlu dirawat. Yang itu tentu berakibat ke kebiasaan-kebiasaan diri kita sebagai pribadi yang butuh banyak penyesuaian, termasuk dalam urusan kebiasaan negatif. Kalau Bapak selama ini merokok, perlu disadari bahwa kebiasaan merokok itu mungkin di Bapak dampaknya tidak terlalu besar. Tapi di istri saat dia masih hamil, termasuk saat bayi sudah lahir, asap rokok Bapak berpengaruh sangat besar terhadap kesehatan bayi yang masih rapuh. Merokok di depan bayi saja itu sangat buruk dampaknya. Tapi yang jarang disadari, bau sisa asap rokok yang menempel di tubuh dan pakaian Bapak itu juga bisa merusak paru-parunya bayi. Tidak jarang saya dengar kabar bayi yang terkena pneumonia karena terkena bau asap dari ayahnya atau dari kakeknya. Ya, dari situ itulah realita yang perlu disadari dan kita mengkalibrasi ekspektasi kita supaya sesuai dengan realita itu. Sehingga ketika ekspektasi kita benar-benar sesuai dengan realita, mental state kita itu akan jadi sangat optimal. Kita bisa menavigasi keluarga kita, dan istri kita bisa merasakan kepemimpinan kita, dia bisa merasa tenang. Karena tahu bahwa kita, ya Bapak sebagai suaminya, itu benar-benar sudah menyiapkan diri, menyiapkan mental, menyiapkan sisi emosional kita untuk mau berkorban all out. Jadi suami, jadi ayah, dan jadi pemimpin keluarga.
Ya, jadi gitu ya Pak, kita sudah bahas betapa proses transisi dari suami istri menjadi ayah ibu itu bisa berdampak buruk pada pernikahan. Tapi kalau kita amati betul-betul, sebenarnya bukan kehadiran bayi yang membuat pernikahan itu menjadi buruk, tapi adanya bayi membuat kita menyadari ada hal-hal dalam pernikahan kita itu yang masih bolong-bolong dan perlu kita tambal. Dan ini akhirnya sebenarnya kehadiran bayi ini jadi satu pertanda untuk kita bisa mengkalibrasi kehidupan kita. Sekaligus juga bisa berdampak kepada mendewasakan diri kita sebagai laki-laki. Yang disinilah kiranya peran kita dibutuhkan, kita perlu menavigasi kehidupan keluarga kita yang dimulai dari menavigasi kondisi diri kita supaya kita siap untuk memimpin keluarga. Dan proses ini harus kita upayakan seserius mungkin karena kondisi pernikahan kita bersama istri itu memberikan atmosfer yang berperan sangat penting terhadap tumbuh kembang bayi kita ke depannya. Dan itulah sebabnya hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada anak kita adalah ayah dan ibu yang bahagia dengan pernikahannya. Dan tugas besarnya ada pada pundak kita ya Pak. Karena kita itu bukan hanya seorang suami, kita bukan hanya seorang ayah, tapi kita adalah pemimpin keluarga. Selamat menavigasi keluarga, ya Bapak. Sampai ketemu di video selanjutnya.